Jadi akademik itu bukan nilai, tapi kemampuan dia mengolah beragam pengetahuan, nah dia menciptakan sesuatu. Halo teman-teman literasi di seluruh Indonesia. Pada malam ini saya sedang bersama dengan tokoh literasi yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Ada Bang Win Muldian. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Lutfi sehat juga ya. Alhamdulillah. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Bang Win Muldian. Beliau merupakan Ketua Perkumpulan Literasi Indonesia, salah satu pendiri dan Sekjen TBM 2 periode, lalu Wakil Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbudristek RI, dan juga Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang strategi yang tepat untuk membangun kolaborasi antara TBM, sekolah, dan juga masyarakat. Nah Bang Win, boleh nih diceritakan kepada kita semua bagaimana sebenarnya strategi yang tepat untuk membangun sebuah kolaborasi antara TBM, sekolah, masyarakat sehingga gerakannya semakin menguatkan. Oke. Ya pada dasarnya secara umum bahwa pendidikan ini kan ada pendidikan formal, non formal dan informal ya. Nah, pada dasarnya intinya kan kalau pendidikan formal itu adalah pendidikan yang selalu bisa mengintervensi langsung siswa. Ibaratnya banyak hal yang wajib gitu. Nah, ketika siswa terlibat di sekolah, anak-anak belajar dan sebagian tugas orang tua digantikan oleh sekolah terkait dengan pendidikan. Nah, idealnya sekolah tidak membina atau mengawal pendidikan anak sendiri, tapi juga perlu dukungan dari unsur-unsur masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Nah, sebenarnya saat sebelum pandemi di kondisi normal dulu itu sudah ada Permendikbud yang menyatakan bagaimana keterlibatan masyarakat di sekolah. Dan proses ini tidak hanya urusan komite sekolah atau orang tua, tapi seperti taman bacaan masyarakat yang ada di sekitar sekolah bisa berkolaborasi dengan sekolah, bekerja sama dengan perpustakaan sekolah, para pegiat literasi bisa berkegiatan di ekstrakurikuler atau mungkin ada kegiatan pembelajaran bersama. Misalnya siswa berkunjung ke taman bacaan masyarakat, itu bisa dikembangkan beragam, dan juga itu bisa sejalan. Jadi taman bacaan masyarakat dengan sekolah bisa mendukung bagaimana terciptanya pembelajaran yang baik di rumah dan literasi yang baik juga di rumah. Nah, itu sudah berjalan. Nah, di saat pandemi ini, di saat pandemi seperti sekarang, justru keterlibatan taman bacaan masyarakat justru menjadi sangat penting ya, sangat penting saat pendidikan yang formal yang tadinya tatap muka di sekolah, karena sekolah harus tutup saat pandemi, siswa lebih banyak belajar di rumah dan kegiatan dengan pihak sekolah cuma tatap maya ya dengan gurunya. Justru taman baca menjadi penting di sini untuk mendukung para orang tua yang menggantikan posisi guru ketika siswa belajar dari rumah. Nah, proses-proses ini harusnya ada kolaborasi. Teman-teman pegiat literasi, teman-teman TBM itu otomatis kan sudah biasa lah antara akses pengetahuan, membangun keterampilan yang ada di TBM, dan juga terlibat juga membangun karakter di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini penting ketika bisa mendukung para orang tua yang mungkin selama ini merasa tugas pendidikan itu sudah dikerjakan oleh sekolah. Nah, kita kembali ke mereka terkaget-kaget, mereka tidak siap dengan bagaimana mengajar, membimbing, mendampingi anaknya sendiri. Dari ini udah lebih dari setahun ya, udah 2 tahun proses ini. Nah, ini kan penting terutama teman-teman pengelola taman bacaan masyarakat dan juga perpustakaan desa menyediakan akses sumber belajar buat orang tua, buat keluarga-keluarga, buat si anak, si siswa ini bersama siswa lainnya, mereka dengan teman sebayanya bisa berkolaborasi mengembangkan pembelajaran bersama. Jadi sebenarnya kalau bisa secara umum fungsi perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat ini bisa mengambil peran 3 hal ya. Misalnya kalau kita bisa tentang budaya literasi ya. Nah, jadi mengembangkan lingkungan fisik yang ramah dengan literasi. Gimana siswa bisa datang ke taman baca atau meminjam buku, atau mungkin taman baca bisa merotasikan buku ke rumah-rumah untuk bisa secara akses, secara fisik bisa terdistribusi bacaan-bacaan sebagai sumber belajar. Kedua adalah
kondisi terkait tentang lingkungan sosial afektif. Sosial afektif lebih ke membangun pembelajaran bersama. Jadi yang dalam konteks kita kenal dengan pembelajaran yang kontekstual ya. Si siswa dengan orang tua memahami bagaimana kondisi pembelajaran yang ada, keterampilan hidup berdasarkan kondisi di lingkungannya, dan pengetahuan bacaan masyarakat mendukung. Jadi membangun sosial itu membangun interaksi, belajar bersama. Ya contohnya kalau misalnya antar siswa, bisa didampingi oleh orang tua melakukan pembacaan pada teks, semacam kayak reading group atau klub baca, bisa apapun, atau mereka mengunjungi tempat-tempat yang mereka bisa belajar di sekitar lingkungan mereka. Dan ketiga adalah membangun lingkungan akademik, lingkungan bagaimana menciptakan beragam aktivitas-aktivitas yang akhirnya membangun kapasitas pengetahuan siswa. Dan ujungnya kalau buat saya, bagaimana siswa akhirnya menghasilkan karya. Jadi akademik itu bukan nilai, tapi kemampuan dia mengolah beragam pengetahuan, akhirnya dia menciptakan sesuatu. Dia bisa menulis sesuatu, baik karya fiksi, prosa, puisi. Dia bisa menulis juga hal sifatnya mungkin tulisan-tulisan artikel berdasarkan minat dia pada pengetahuan tertentu. Atau dia bisa menciptakan lagu, membuat koreografi tari, membuat robot, melakukan penelitian, apapun, membuat resep masakan, apapun. Yang penting ada karya yang muncul dari proses pembacaan. Proses membaca, dan ini harus didampingi oleh orang tua dan juga dukungan dari teman-teman di Taman Bacaan Masyarakat. Saya pikir ini sudah menjadi penting di saat sebagian, kalau kita lihat ya, sebagian waktu siswa itu lebih ke ya cuma berkumpul, bermain atau apapun. Pembelajaran paling per hari cuma 1 jam, 2 jam mungkin yang ada tatap maya dengan pihak sekolah, dengan guru ya. Nah di saat kayak gini, di saat seperti ini, di saat kurikulum disederhanakan ya karena pandemi ini, ada learning loss ya, ada penurunan pembelajaran, ada literasi loss gitu. Nah kita perlu mencari penguatan untuk pembelajarannya, ada percepatan. Nah ini sangat-sangat penting teman-teman pengetahuan bacaan masyarakat dan pegiat literasi bisa mendukung keluarga-keluarga yang ada, para orang tua ya paling nggak mulai mengajak para orang tua punya ya koleksi bacaan di rumah sesuai dengan minat anaknya. Orang tua selalu mendiskusikan apapun, tidak hanya urusan pelajaran, tidak hanya cuma tugas-tugas dari guru, tapi juga memahami bahwa perlu membangun pusat-pusat pengetahuan di setiap rumah berdasarkan minat siapapun anggota keluarga. Semacam itu. Kalau kita lihat kan anak-anak yang di era pandemi ini juga termasuk anak-anak yang digital native ya. Anak-anak yang memang terlahir secara digitalnya sudah banyak gitu, teknologinya sudah banyak. Nah, seberapa penting teman-teman literasi bisa mengkampanyekan literasi digital untuk anak-anak yang ada di sekitar mereka di era pandemi ini, Bang Win? Oke, nah ini hal yang menarik gitu. Misalnya sebenarnya kalau kita pahami ya, gaya belajar anak sekarang itu tidak pada teks, tidak teks cetak ya, huruf, tapi teks yang visual, teks yang audiovisual. Mereka lebih mendengar sesuatu, menyimak gerak, dan biasa mereka mengakses ya semacam YouTube dan beragam Netflix dan sebagainya. Jadi dan TikTok juga ya. Jadi semua secara. Nah, cuma nih catatannya soal bagaimana semua hal yang diakses dalam bentuk teknologi dan aplikasi yang terus berkembang ini, para pegiat literasi, para guru pendidik, para pengelola TBM, orang tua, ini bersama-sama juga mengembangkan konten-konten positif. Jadi bukan sekedar bikin hal lucu-lucu, kesenangan yang laki jadi perempuan dan lainnya atau apa, bukan seperti itu. Ya itu kan akhirnya teknologi cuma dimanfaatkan buat kesenangan. Justru sekarang kita harus berpikir bagaimana teknologi ini bisa, apalagi saat pandemi ya, menghasilkan energi-energi baru terkait pembelajaran, energi baru terkait dengan bagaimana membangun pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan juga yang pasti gimana anak-anak hari ini dengan keberadaan semua teknologi tadi tetap mempertahankan karakter mulia, tetap mereka punya budi pekerti yang baik, jangan sampai menjadi orang-orang yang ya salah menjalani hidupnya. Jadi dengan demikian tidak melulu di tengah-tengah masyarakat ini memikirkan terus yang negatif. Justru kalau konten positif ada di tengah-tengah kita, selalu kita buat, kita akses, kita apapun, nggak akan kita percaya dengan yang namanya konten negatif.
semua membangun konten positif. Jadi itu yang harus kita kembangkan di tengah-tengah kita, menciptakan hal-hal konten positif itu bukan ini ya, misalnya yuk kita nanam ini pakai apa ya gitu, yuk kita buat resep masakan ini pakai apa. Jadi hal-hal selalu positif, bisa melihat sebuah fenomena, termasuk urusan politik, urusan keseharian, urusan sosial kemasyarakatan, melihat dengan hal-hal positif, bukan langsung bertendensi negatif atau apapun ya. Itu yang harus dibangun di tengah-tengah kita semua. Kalau menurut Bang Win nih, sebenarnya esensi dari sebuah gerakan literasi, terutama literasi di masyarakat itu seperti apa, supaya teman-teman TBM juga mengetahui nih tentang ruh gerakan literasi yang diharapkan. Sebenarnya saya itu mengembangkan gerakan literasi sejak saya masih kelas 4 SD sebenarnya. Cuma kan namanya dulu bukan literasi ya. Saya mengajak teman-teman saya dekat dengan pengetahuan. Kita berbicara, bercakap-cakap, belajar sesuatu dari lingkungan kita, dari orang lain dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya refleksikan dari proses ketika saya masih sekolah dasar, terus di SMP, di SMA, nah ya sederhananya ya ketika saya juga akhirnya sepulang saya belajar dari Jepang waktu itu, saya mendapat ide untuk saya membangun sebuah gerakan itu tahun 96 ya, sepulang saya belajar di Masih 1 tahun. Oke, 96 saya belajar dulu tentang community development ya, dan saya melihat orang-orang Jepang dekat sekali dengan bacaan ya. Saya pulang saya membawa sebuah gerakan membaca, dulu namanya Gerakan Indonesia Membaca. Nah, dan saya bikin juga pasca 98 saya bikin namanya Forum Indonesia Membaca. Saya juga dulu dengan teman-teman bikin yang 1001 buku, banyak lah gitu ya yang sempat saya kembangkan dengan teman. Nah, jadi gerakan ini sebenarnya secara apalagi tahun 2004 kita dirikan juga forum TBM. Terus sekarang saya dengan teman-teman mengembangkan namanya sesudah Forum Indonesia Membaca, sudah menjadi kebijakan pemerintah ya. Kita sekarang membangun perkumpulan literasi Indonesia ya. Jadi kita nggak gunakan lagi kata Indonesia Membaca karena itu sudah menjadi milik publik, bukan kami lagi, bukan saya dan teman-teman lagi. Nah, esensi gerakan ini adalah bukan mengajak orang membaca, tapi bagaimana mengajak orang yang membaca menindaklanjuti apa yang dia baca. Itu gerakan literasi. Jadi jangan salah kaprah. Yuk baca, yuk nulis. Bukan. Baca nulis itu keterampilan berbahasa, sama juga dengan berbicara, mendengar, menyimak. Itu keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan literasi itu ya bagaimana menindaklanjuti sesuatu yang kita baca. Ya akhirnya tingkat membacanya udah membaca bukan untuk kesenangan lagi, bukan membaca untuk mencari informasi lagi, tapi membaca sudah membandingkan, mengkomparasi beragam pengetahuan dengan konten yang sama. Bisa dari buku, dari YouTube, bisa dia dengar ceramah, bisa dia baca artikel, atau dia dengar kata orang, atau apapun. Nah itu kan sumber dari beragam media. Nah itu akan masuk dan akhirnya menjadi pengetahuan. Nah proses itu akhirnya diserap, dipilih mana yang cocok, mana yang mau kita pakai. Nah kita pakai, itulah jadi potensi, itulah keterampilan literasi. Bahkan yang itu pasti sangat spesifik, setiap orang pasti minat pada literasi yang berbeda-beda. Nah disitulah kita harus dukung, karena setiap anak, setiap orang menemukan keterampilan literasinya yang akhirnya menjadi bagian dari pengetahuan dan kompetensi dirinya. Nah itu yang harus kita bangun. Jadi nggak ada keseragaman di sini, karena setiap orang pasti punya minat pada pengetahuan yang beragam. Orang yang senang dengan seni, musik, dia akan mendalami tentang musik, menciptakan lagu, membuat aransemen lagu. Orang yang senang film, bikin skrip, bikin naskah, skenario. Orang yang senang robot, dia akan membuat konstruksi robot dengan semua hardware softwarenya. Orang yang senang menulis cerpen, menulis puisi, membuat novel, dia akan menambah kosakata dia yang sifatnya estetik, yang metafor, dan dengan teks-teks naratif. Jadi setiap orang akan minat pada dan itu, tapi bahasa intinya adalah bahasa. Coba bahasa yang digunakan untuk apa? Karena bahasa ini tidak identik hanya dengan urusan membuat karya fiksi atau karya sastra, tapi beragam karya. Nah ini yang harus dibangun di tengah-tengah kita. Jadi gerakan ini bagaimana kita bersama-sama mengajak untuk orang menemukan keliterasiannya, dan itu harus kita dukung bersama-sama. Jadi jangan memaksakan satu model
untuk ke semua orang, karena setiap orang pasti punya minat yang berbeda-beda. Dan catatan terakhir saya, Pak Lutfi dan juga teman-teman semua yang menyimak diskusi saya yang seru ya dengan Pak Lutfi ini, saya melihat bahwa semua yang kita lakukan saat ini, teman-teman yang bergiat di gerakan literasi, yang mengembangkan taman bacaan masyarakat, juga mengurusi perpustakaan desa atau apapun lah, membangun pusat sumber belajar di tengah-tengah kita, membuat ruang-ruang untuk kita bisa beraktivitas, bertemu dan membangun pengetahuan. Yang saya garis bawahi adalah bahwa perjalanan ini, gerakan ini adalah sebuah perjalanan yang baru kita rasakan manfaatnya itu tidak dalam waktu dekat. Ini butuh energi yang panjang, butuh kekuatan yang panjang, bahwa sebenarnya hasilnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh anak-anak kita pun nanti ketika dia dewasa, ketika dia masuk usia produktif, dia punya kemampuan berpikir sistematis, berpikir runtut, punya banyak kosakata yang bagus dengan semua minat dia dan sebagainya. Itu kita rasakan, mereka akan rasakan nanti. Dan ya kita bekerja aja. Jadi jangan berharap bahwa apa yang kita bangun sekarang hasilnya akan langsung didapat tahun depan. Tidak, ini adalah gerakan literasi atau adalah gerakan yang panjang dan harus punya daya tahan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Gerakan yang panjang dan harus punya daya tahan. Terima kasih banyak Bang Win sudah berbincang-bincang. Dan intinya adalah gerakan literasi harus memberdayakan dan juga meningkatkan potensi dari masing-masing individu ya Bang. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Salam literasi.